Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rahimat ini, kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Ghoyah wa Taqrib karya Abu Syuja Ahmad bin Al-Husaini Al-Asfahani rahimahullah. Kita akan selesaikan satu bagian ini, satu kitabut Thaharah. Kita akan membahas hal-hal yang diharamkan terhadap perempuan yang haid dan nifas. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi tamaniyatu asya'a. Dan diharamkan atau haram terhadap orang yang haid dan nifas 8 perkara. Jadi ada 8 perkara yang diharamkan untuk orang yang haid dan nifas. Pertama, as-salatu. Yang pertama adalah as-salat, was-shaumu, yang kedua adalah puasa, wa qiraatul qur'ani, yang ketiga adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa massul mushafi wa hamluhu, yang keempat adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur'an, yang kelima wadukhulul masjidi, masuk terhadap masjid, yang keenam wattawafu, tawaf, yang ketujuh wal wat'u, berjima, yang kedelapan wal istimta'u bima bainas surati war rukbati. Istimta' ini bahasanya guru kami menerjemahkannya bercumbu, tapi salah satu guru yang lain disebutnya istimta, itu bersenang-senang. Bersenang-senang dengan apa yang antara pusar dan lutut. Ya begitu. Jadi 8 perkara ini diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Tentu saja masalah ini ada hal-hal yang ikhtilaf kadang di para ulama atau para ustadz, dan para ustadz sekarang pun banyak berikhtilaf, terutama terkait tentang membaca Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran itu haram? Bagaimana kalau misalkan membacanya dari hafalan? Nah, kalau dari hafalan tuh ada yang membolehkan. Terus bagaimana kalau membacanya dari handphone? Nah, itu juga ada yang membolehkan. Jadi ini masalahnya masalah ikhtilafiyah. Kita sekedar mengisyaratkan bahwa di dalam permasalahan ini ada ikhtilaf. Tapi sini adalah pembahasan dari kitab Matan Abu Syuja, dan di sini memang ada masalah kalau seseorang yang menghafal Quran, misal 3 hari aja kadang tidak diulang, hafalan itu kabur. Apalagi kalau nifas 40 hari, hilang semua, dan itu madarat. Nah itu kan. Jadi kalau konteksnya dalam baca Quran itu kita mendikir, apalagi dari hafalan, yaitu itu ya lebih ini,
Coba di sini ada tuh. Ay ghairu mansukhin tilawati ayatin kana au harfan sirron au jahron wa kharaja bil qur'ani taurat wal injilu. Katanya begitu. Kalau di dalam ininya syarahnya di sini yang dimaksud adalah diharamkan membaca selain ayat-ayat yang dimansuh. Jadi kalau ayat yang sudah dimansuh tidak berarti dari ayat Al-Quran. Baik satu ayat ataupun satu huruf. Baik secara sir atau secara jahar. Beliau kan nggak tahu kalimat sir apa. Karena baca Quran itu sebenarnya harus ada lafadznya. Jadi nggak ada sir. Hati maksudnya itu kalau hati kan bukan baca. Jadi saya tidak sependapat ada baca sir. Baca itu ada suaranya. Terus apa namanya itu wa kharaja bil qur'ani taurat wal injilu. Jadi kalau membaca Injil dan Taurat katanya tidak dianggap haram. Tapi kan dilarang oleh Rasulullah membaca Taurat dan Injil, apalagi sudah dirubah. Jadi itu haramnya dari bentuk lain, bukan dari sini. Jadi bukan haramnya dari bentuk lain karena di situ sudah ada percampuran antara kalamullah sama tulisan ucapan-ucapan yang dibuat-buat atau yang diada-adakan oleh mereka. Maka dari situ kita tidak boleh membacanya. Amma adzkarul Qur'ani fatahillu la biqasdil Qur'ani. Jadi kalau kita berzikir dengan Al-Qur'an boleh katanya dihalalkan, tidak dimaksudkan membaca Al-Qur'an. Jadi yang amannya kalau kalau ada perempuan yang sedang haid dan nifas, mungkin saya haid dan nifas, maka niatnya tuh zikir dengan Al-Qur'an itu lebih aman. Dan masalahnya lagi adalah selain niat dizikir dengan Al-Quran, tidak menyentuh Al-Quran, itu diusahakan tidak menyentuh ya. Kalau misalkan terpaksa banget pakai handphone. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau sekedar berjunub? Wa yahrumu alal junubi khamsatu asya. Diharamkan bagi orang yang junub 6 perkara. Jadi 6. Apa saja? Kan berarti yang haid itu tadi berapa? 8, ini 6. Jadi 6 jadi kurangnya 2. Coba kelihatan. As-salatu 1 salat, wa qiraatul Qur'ani 2 membaca qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa masul mushafi wa hamluhu, yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Yang keempat, ini berapa tadi? Bukan 6 ya, 5 ya. Wa yahrumu alal junubi khamsatu asya'a. Dan diharamkan atas orang yang junub itu 5 perkara. As-salatu salat, wa qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi wa hamluhu menyentuh dan membawa Al-Qur'an, wa tawafu tawaf, wa lubsu fil masjid dan diam di masjid. 5 diamnya di masjid. Jadi bukan masuknya. Kalau yang haid dan nifas masuknya. Jadi kalau masuknya aja udah gak boleh, apalagi diam. Ini diamnya. Jadi kalau sekedar masuk boleh. Nah, apa yang ininya dikurangnya? Duhulul masjidi anggaplah sama dengan lubsu fil masjid. Yang kurangnya adalah ini kan 8. Saum. Nah, saum. Jadi yang junub boleh saum, nggak disebut saum kan. Jadi perbedaannya
saum. Yang berikutnya adalah watu' berjima, dan istimta mimma baina surati wa rukbah. Artinya kalau misalkan orang junub ya berjima lagi boleh aja kan. Itu kan berarti melanjutkan. Baik. Sekarang bagaimana kalau sekedar batal wudu? Wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'a. Haram atas orang yang berhadas kecil itu 3 perkara. 1, as-salatu salat. Yang kedua, wat-tawafu tawaf. Yang ketiga adalah wamasul mushafi wa hamluh, menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Jadi kalau dibuat lingkaran, kalau kita buat lingkaran aja, ada lingkaran 1, itu adalah diharamkan untuk orang yang hadas kecil. Salat, tawaf, masuk, menyentuh Al-Quran dan membawanya. 3. Lingkaran kedua diharamkan di belakang, di luarnya itu untuk orang yang junub. Tambah 2. Apa? Pertama adalah membaca Al-Quran. Terus yang kedua adalah diam diri di masjid. Anggaplah gitu. Jadi udah 5. Diam atau masuk ke masjid, begitu saja. Diam atau masuk ke masjid. Jadi terkait masjid udah 5. Sekarang lingkaran luar lagi, yang haid dan nifas, tambah lagi 3. Apa? 1, saum. Yang kedua, watu', berjima. Yang ketiga adalah istimta baina surati wa rukbah. Jadi 8. Artinya kalau begitu, orang yang di luarnya, misalkan lingkaran kedua, lingkaran paling luar itu diharamkan atas semuanya, berarti termasuk sholat, tawaf, menyentuh dan membawa Al-Quran gitu. Tapi kalau orang yang paling dalam ya itu aja yang diharamkan begitu. Jadi misalkan tadi, jadi sama aja kayak kalau kita kalau pakai lingkaran itu lebih bagus, lebih gampang. Jadi 3 tambah 2 tambah 3, 8. Itu lebih memudahkan. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.